Hai semuanya, apa kabar kalian? Baik-baik aja kan ya? Tetap jaga kesehatan selalu ya, dan jangan lupa untuk rajin berolahraga, dan jangan sakit ya. By the way, ini adalah video terpisah dari video konflik Sampit 2001 ya, yang khusus membahas tradisi Kayau, yang menjadi sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat Dayak pada zaman dulu. Nah, buat kalian yang udah nonton video pembahasan tentang konflik Sampit 2001 itu, terima kasih banyak ya. Buat yang belum nonton, nanti ditonton ya. Videonya nanti akan admin sertakan di bagian akhir dari video ini, oke? Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kita putar intro dulu nih. Kuy, putar intro kuy. Sebelum kita membahas apa itu Kayau atau Ngayau, ada baiknya kita mengetahui dulu sekilas seperti apa nih suku Dayak itu, baik tradisinya dan juga cara mereka hidup pada zaman dulu. Jadi nih ya, sebenarnya suku Dayak itu tidak hanya satu loh. Nah, siapa di antara kalian yang masih mikir kalau suku Dayak itu cuma ada satu? Enggak. Jadi suku Dayak itu terbagi lagi menjadi bermacam-macam ragam suku Dayak nih. Adapun suku Dayak yang diyakini memiliki tradisi Kayau ini adalah suku Dayak Ngaju, Dayak Kenyah, dan Dayak Iban. Jadi tidak semua suku Dayak yang menjalankan tradisi ini ya, perlu dicatat nih. Dalam pertarungan, orang Dayak yang menjunjung tradisi Kayau ini mengenal tata krama yang baik agar musuh tidak menderita sakit yang cukup lama, sehingga cara paling bijak bagi mereka adalah dengan memotong kepala musuh. Sehingga dari sinilah istilah Kayau populer menjadi perburuan kepala musuh. Tentunya Kayau ini tidak sembarangan juga loh. Sebelum melakukan Kayau, harus ada aturan terlebih dahulu yang diikuti. Karena kalau sembarangan, maka orang yang mengajukan Kayau tadi bisa dikenakan sanksi adat. Adapun orang yang mengajukan Kayau harus menyerahkan mangkok merah yang berisi darah ayam, abu, daun kajang, batang korek api, dan bulu ayam. Ini adalah sarana komunikasi antar kampung untuk menyampaikan berita adanya bahaya atau ancaman melanda sebuah kampung atau komunitas tertentu. Nah, setelah sepakat, maka diadakanlah upacara yang dinamakan Tariu. Selepasnya, barulah Kayau dilaksanakan. Kayau bukan semata-mata karena kebanggaan dan tanda bukti kekuatan bagi orang Dayak. Akan tetapi, Kayau terjadi jika ada permasalahan seperti melindungi sumber daya alam dari musuh, perkara balas dendam, perkara mempertahankan diri, hingga keyakinan bahwa kepala musuh merupakan penambah daya tahan berdirinya sebuah bangunan. Wow, iya, penambah daya tahan sebuah bangunan. Kalian gak salah dengar kok. Mengenai ini, nanti kita bahas ya videonya ya. Benarkah kepala manusia sering dijadikan pondasi agar bangunan menjadi kokoh? Simak videonya nanti ya, kita tunggu selengkapnya ya. Nah, balik ke cerita Kayau tadi. Jadi, Kayau itu terbagi jadi dua macam, yaitu Kayau anak dan Kayau besai. Kayau anak berarti perkelahian antara dua orang saja, tidak melibatkan orang banyak. Sedangkan Kayau besai artinya melibatkan orang banyak yang berarti melibatkan seluruh warga kampung. Wah, jadi dari hasil pertarungan ini, mereka akan membawa pulang kepala musuhnya dan menjadikannya sebagai bahan dari ritual adat. Tercatat, ada juga suku Dayak yang tidak menerapkan tradisi Kayau, namun juga pernah melakukannya saat peperangan. Tapi mereka tidak membawa pulang kepala musuh, melainkan mereka menguburkan kepala musuh kembali ke tanah dengan jasadnya. Seperti yang terjadi dulu saat perang ksatria antara suku Dayak Maanyan dan Dayak Meratus. Nah, rupanya tradisi Kayau yang sakral dan penuh dengan aturan yang tidak sembarangan ini disalahpahami oleh orang awam yang membaca buku karya dari Carl Bock. Menurut Carl Bock, dalam buku yang ditulisnya, The Headhunters of Borneo, perburuan kepala ini dilakukan ketika ada orang asing yang memasuki hutan kekuasaan suku Dayak tanpa izin. Jika ada, maka dia akan dianggap sebagai musuh dan diburu kepalanya. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan mereka dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh.
Namun, pernyataan dari Karl Bock dalam bukunya ini disanggah oleh Masri Sarep. Semoga saya menyebutkan nama beliau dengan benar ya. Jadi, dalam jurnalnya, Masri Sarep menyanggah pernyataan dari Karl Bock yang dirilis di Universitas Multimedia Nusantara ya. Buat kalian yang mau baca full pembahasan jurnal dari beliau, nah admin sertakan ya jurnalnya di deskripsi bawah ya. Silakan dibaca untuk full versionnya di sana. Jadi menurut beliau, banyak kesalahpahaman yang dipahami orang luar mengenai Dayak karena buku Karl Bock tersebut. Akibatnya citra suku Dayak di luar daerah terkesan seperti orang yang bengis dan sadis, yang taunya hanya memenggal kepala musuh saja tanpa alasan yang kuat. Nah, tuduhan seperti itu muncul karena banyaknya para turis asing yang merasa bisa menjual keunikan dari tradisi Kayau tersebut ya. Akibatnya citra ini melekat bagi orang luar daerah Kalimantan. Kalau kalian tidak percaya ya, coba saja Anda yang orang Kalimantan berantau saja ke Jawa. Kalau kalian mengaku kalian asal Kalimantan, setidaknya ada yang bertanya seperti ini pada kalian. Dayak itu suku pemenggal kepala itu ya? Atau bahkan ada yang bertanya cukup berani seperti ini. Dayak itu jahat ya? Bagi orang Dayak zaman dulu, memang masuk ke kampung orang tanpa terlebih dahulu mengutarakan maksud atau niatan dapat dianggap sebagai mata-mata atau bahkan mempunyai niat jahat. Lebih jauh, memasuki kampung orang tanpa jelas tujuan dan maksud dianggap sebagai perbuatan menyerang, menantang, dan mengajak perang. Seperti yang kita bahas di awal tadi ya, suku Dayak hidup berkelompok-kelompok, sehingga jika ada orang luar yang datang bukan dari kelompok mereka, jelas mereka bakal siaga dong. Nah, oleh karena itu, tamu yang tidak diundang tersebut pantas untuk dicurigai, ditanyai maksud kedatangannya apa, dan jika dirasa perlu, patut untuk diadili. Jika terbukti bersalah, tamu yang tidak diundang tersebut dapat dikenai hukum adat, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Semuanya bergantung pada kasusnya ya. Meski demikian, tradisi yang mengerikan dari beberapa suku Dayak ini akhirnya ditinggalkan. Nah, hal ini bermula dari masuknya ajaran Kristen Katolik yang menyampaikan misi ke Pulau Borneo pada penghujung abad ke-18. Mereka ternyata membawa pengaruh positif nih. Ajaran Kristen yang radikal untuk tidak balas dendam segera merasuk ke dalam jiwa orang Dayak, karena mereka dulu terbiasa dengan istilah mata ganti mata, tulang ganti tulang. Nah, jadi ajaran dari agama Kristen ternyata menyadarkan masyarakat Dayak untuk tidak lagi menjadi pendendam dan menghentikan tradisi mengayau. Pada tahun 1894, tepatnya pada tanggal 22 Mei sampai pada 24 Juli, atas arahan juga dari pemerintah Hindia Belanda pada kala itu ya, Damang Batu, kepala suku Dayak Kahayan, berhasil mengumpulkan beragam macam suku Dayak yang ada di Kalimantan untuk mengadakan musyawarah bernama Tumbang Anoy. Saat itu, rapat akbar tersebut dihadiri sekitar 1.000 orang dari 152 suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan yang mencakup wilayah Republik Indonesia, Federasi Malaysia, dan Kerajaan Brunei Darussalam. Wow, banyak sekali ya ternyata. Jadi dari hasil pertemuan itu muncullah sebuah kesepakatan bersama yang menghasilkan keputusan untuk mengakhiri pertikaian sesama suku Dayak dan juga tradisi mengayau atau memenggal kepala manusia. Dengan adanya perjanjian itu, maka terjalinlah persatuan dan persaudaraan antar suku-suku Dayak yang dulunya saling bermusuhan satu sama lain. Semua suku Dayak pun sepakat untuk mengakhiri tradisi ngayau karena dianggap menimbulkan perselisihan di antara suku Dayak. Dari sinilah akhirnya dibuat sebuah situs betang Damang Batu yang berada di Tumbang Anoy yang ditandatangani Panglima-Panglima Dayak dan disaksikan oleh Belanda. Sekian video kali ini, mengingat ini adalah sejarah yang diceritakan turun-temurun dari orang terdahulu yang tidak dituliskan secara data, sehingga tentunya masih banyak materi yang mungkin kurang lengkap atau kurang sesuai dengan penutur yang lain. Maka dari itu inilah yang bisa admin bagikan. Jika ada yang ingin kalian tambahkan, maka admin dengan senang hati loh. Silahkan ceritakan di kolom komentar ya.
Mohon maaf jika ada salah kata atau salah cerita. Kalau kalian suka video dari kami, kasih like ya. Karena satu like dari kalian adalah bentuk support kalian untuk setiap video yang admin buat. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Salam hangat dari kami. Klik subscribe dan nyalakan bel notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.